Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Akhirnya kita udah selesai nonton film Creator Commandos Season 1. Ini merupakan serial animasi project pembuka dari James Gunn. Dan the real project pembuka beneran tuh ada di bulan Juli ya sebenarnya. Itu di film Superman, tapi ini kayak sekedar remah rengginang untuk ngasih pemanasan lah, untuk manasin olinya gitu kalau mobil gitu ya. Dan akhirnya nanti kita bakal saksikan di Superman. Dan secara keseluruhan setelah menyaksikan Creator Commandos Season 1 ini, oke, filmnya ya menyenangkan. Dan ini juga gue nikmatin, gue ikutin setiap minggunya. Tapi apakah ini film yang bagus? Iya, bagus, tapi bukan sebuah film yang hebat. Bukan yang kita pengen nonton lagi gitu, enggak. Gue nggak akan nonton lagi gitu, karena emang segitu aja gitu. Gue merasa ya, ini jujur ya, James Gunn terlalu berfokus bikin cerita yang bagus di setiap karakter yang kita bilang ini B-list lah gitu, kayak karakter B ataupun C dari DC Universe, dibandingkan bikin plot utama yang lebih menggelegar di akhir film. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang gue pikir di episode 7 itu kan berfokus berantem total antara Princess itu dengan tim Creator Commandos, Amanda Waller, Bugsy Book kayak gitu. Ternyata gitu aja, Ninanya dibikin tewas dan Princessnya kayak seolah-olah kuat. Itu di dalam air, gue udah kayak wah ini bakal keren ini. Ini bakal terbukti dia memang the real villainnya. Ternyata sama si The Bride ditembak aja, bah, kayak gitu dia. Seharusnya ya kalau boleh minta ya, ini total harusnya 8 episode. Karena memang dari episode 1 sampai 7 oke lah, itu kan menceritakan latar belakang setiap karakter, itu ada cukup tersentuh, apalagi sama G.I. Robot, Weasel, Dr. Phosphorus itu juga keren banget, bahkan ada Batman gitu kan. Itu udah keren banget dari episode 1 sampai 6, dan gue pikir di episode 7 itu kan bakal jadi perang besar-besaran tuh antara si Princess itu dengan tim dari Creator Commandos atau The Bride yang udah ngelihat bahwa ini ada yang salah nih sama Princess. Ternyata ya gitu doang gitu. Apakah ini jelek? Enggak jelek, tapi harusnya lebih dari ini. Lebih baik episode 7 fokuslah sama si Nina aja. Nah, episode 8 itu bakal Bugsy Book beneran. Cersei, gimana ngomongnya? Cersei itu kan juga nggak tahu nih nasibnya setelah ditangkap sama Amanda Waller, udah gitu aja gitu. Seharusnya dia juga ikut nyerang si Princess tersebut. Si Princessnya juga punya kekuatan, bisa nyerang balik ya. Kalau kayak gini doang mah ya gimana ya, is oke lah, karena memang ini juga B-list, C-list dari karakter-karakter dari DC. Kita nggak terlalu berharap banyak ya. Untuk karakter kayak Amanda Waller di sini juga nggak ada kekurangan. Untuk Amanda Waller cukup menantang. Rick Flag Senior meskipun memang ya gitu-gitu doang, tapi keren tiba-tiba, tapi dia dilemahkan sama si Clayface itu yang bisa berubah, yang jadi lumpur itu kan. Itu juga cukup menarik pertarungan mereka. Kemudian ada karakter The Bride, ini menurut gue MVP dari Creator Commandos sih, karena dia salah satu pusat utama juga gitu. Kemudian Nina Mazursky juga punya latar cerita yang menarik, tapi yang gue sayangkan dari karakter Nina ini ya, oke, gue tahu maksud dari James Gunn tuh pengen menghadirkan karakter dia masuk ke penjara yang kelas berat, tapi sebenarnya mereka nggak bersalah. Kayak Weasel kan dijelaskan ternyata dia nggak membunuh banyak anak-anak gitu. Ternyata dia justru pengen nyelamatin anak-anak dan orang salah paham. Oke. Kemudian juga Nina, oke, dari awal dia dari bayi, paru-parunya di luar gitu. Orang tuanya yang ilmuwan bikin dia tuh gennya dari bangsa ikan sama manusia, akhirnya jadilah dia kayak manusia ikan. Terus apa? Seharusnya dibikin ada kekuatan gitu. Dia akuariumnya ini mungkin kalau dia udah buka akuariumnya itu yang di kepala itu mungkin bisa ngebunuh banyak orang. Seharusnya kayak gitu gitu. Kalau dibikin kayak gini doang, apa bedanya sama NPC sih menurut gue? Nggak kena. Gue nggak ada kayak relationship, kayak bener-bener empati, simpati sama karakter-karakter yang di sini. Karena memang ya gitu aja. Seharusnya memang di sini lebih panjang dari 7 episode sih. Apalagi di satu episode tuh total durasi cuma 20 menit. Kurang menurut gue gitu. Nggak tahu apakah memang James Gunn cuman pengen main-main dengan serial animasi ini. Gue merasa kayak dia nggak terlalu serius gitu untuk bikin konklusi cerita yang menggelegar. Entah ini mungkin disambungkan ada di season kedua atau di project selanjutnya di filmnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini season pertama tuh ngegantung. Kayak plot utama tuh kayak dibuang aja. Mereka fokus ke karakter, disuruh kita terpaksa disuruh cinta sama setiap karakter. Jadi ya gini aja gitu. Salah satu korbannya menurut gue si Nina ini. Nina yang gue pikir punya kekuatan, bisa mungkin mengendalikan apa kayak hiu, kayak bisa mengendalikan ikan, datengin banyak orang gitu, kayak ternyata
cuman cewek-cewek kena bully biasa gitu. Oke, untuk ceritanya cukup menarik. Lebih menarik lagi menurut gue ditambah ada kekuatan-kekuatan. Seharusnya kayak gitu dong. Gitu. Nah, setelah karakter Nina ada satu lagi karakter yang menurut gue cukup mubazir, yaitu Eric Frankenstein. Eric Frankenstein di sini kan disuarain sama David Harbour ya, yang bakal memerankan Red Guardian nanti di Thunderbolt. Cukup oke dari voice acting, kemudian juga dari karakternya. Tapi lagi-lagi konyol gitu. Dia udah diceritain berantem sama The Bride, selalu kalah, hidup lagi, kalah, hidup lagi. Terus di ending cerita ditembak lagi, mati, hidup lagi. Ya udah, nggak ada nggak ada penyelesaian apa-apa. Terus apa gitu ya? Seharusnya kan mungkin dia berantem akhirnya membuat si The Bride terganggu atau jadian sama The Bride beneran, harusnya kayak gitu dong. Ini udah kayak gitu. Agak gimana gitu, karena memang ini sebuah series, gue nggak akan kritik yang terlalu serius lah kali ya. Gue cuman pengen ngelihat bahwa ini nggak masuk di akal gue di series ini gitu. Setelah karakter Eric ada lagi karakter Dr. Phosphorus yang ini juga salah satu MVP juga sih di sini, karena menarik banget. Ini gue berharap juga dia ada di live action, entah di film apa, semoga dia ada gitu, karena dari radiasinya, dari tengkoraknya itu kayak membabi buta, membunuh orang tuh gue cukup suka gitu. Salah satu karakter menurut gue development karakternya bagus di Creator Commandos ini menurut gue ya ini si Dr. Phosphorus ini, karena memang di sini dia diperlihatkan asal muasal dia sebelum menjadi kayak gini dari manusia, kemudian dijebak, kemudian juga dia akhirnya menguasai gangster, tiba-tiba ditangkap sama si Batman. Itu keren, nggak ada masalah dengan development karakter dari Dr. Phosphorus. Menurut gue dia pengen kayak layak banget untuk masuk ke next project gitu ya. Untuk yang lainnya seperti gue sebut tadi ya gitu aja gitu. Nah, setelah Dr. Phosphorus kita berlanjut ke karakter Princess Elena Rostovich. Ini juga menurut gue dari awal juga cukup menarik ya, terutama pas dia sama si Rick Flag senior ya. Wow, itu menarik banget. Dan dari awal gue udah menaruh curiga dengan satu karakternya, jangan-jangan dia si Clayface itu ya, jangan-jangan dia ini monster yang berubah jadi manusia biasa gitu. Ternyata ending development karakternya jelek banget sih. Si Princess ini gila, gue anti klimaks nonton si karakter ini, karena emang gue pikir dia udah naik di kolam renang gitu ya, mau berenang di rawa-rawa tuh gimana konsepnya gitu. Kayak dia nunggu berenang, dia mandangin ke laut. Gue pikir dia bakal tahu nih ada karakter dari Creator Commandos yang ada di sana. Tapi setelah itu kayak hampir aja dia dibunuh sama si Nina kan. Nah setelah itu matanya berbinar, wah oke nih ini bakal keren nih. Setelah itu gampang banget, cuman ngandalin pistol. Aduh, padahal di penglihatan si Cersei itu dia bisa ngebunuh Superman, bisa ngebunuh Batman, bisa ngebunuh Peacemaker, semua karakter-karakter superhero kuat dibunuh sama dia. Masa kayak gini doang gitu. Padahal memang penglihatan dari Cersei itu kurang lebih 50%, 60%-nya bener kan. Setidaknya dia lebih kuat dari ini. Makanya gue bilang James Gunn itu terlalu berfokus dengan pengembangan karakter utama, bikin cerita yang sedih, mewah-mewah, keren gitu. Tapi lupa nih, development karakter film secara keseluruhan, development cerita, ya lupa, amburadul sih menurut gue. Kayak gue jujur-jujuran, kalau bagus gue bilang bagus, kalau enggak gue bilang enggak. Apakah Creator Commandos jelek? Enggak, tapi kurang hebat aja. Selanjutnya ada karakter lagi G.I. Robot dan juga Whistle, juga cukup menarik meskipun nggak yang penting-penting banget, tapi oke lah untuk Whistle juga. Akhirnya setelah tampil di Suicide Squad yang versi live action, dijelaskan lah di sini bahwa sebenarnya dia nggak si membunuh si anak-anak itu, justru dia terkait dengan salah satu anak punya hubungan chemistry yang spesial gitu. Untuk G.I. Robot pun dia pun ditangkap pun karena memang membasmi para Nazi-Nazi itu. Sebenarnya mereka baik semua, antara Whistle ataupun G.I. Robot kan baik sebenarnya. Tapi memang akhirnya dianggap bahwa dia ini pembunuh gitu. Oke, development karakter dari Whistle, G.I. Robot, kemudian Dr. Phosphorus juga salah satu yang gue suka gitu. Tapi untuk Eric, juga The Bride, dan yang Nina, aduh kurang gitu. Rick Flag juga kurang. Untuk Amanda Waller gue juga cukup suka. John Economos juga lumayan gitu. Tapi secara keseluruhan dari cerita ini kurang sih. Kurang gitu. Dengan skor dari Rotten Tomatoes dari versi kritikus 95%, ini harusnya turun sih. Harusnya turun ke 80 lah. Jadi ini bukan film serial animasi yang jelek ya, tapi kurang. Dan menurut gue untuk season pertama dari Creator Commandos ini cuman ajang coba-coba aja, kayak perkenalan untuk setiap karakter. Mungkin kalau ada season keduanya nanti, ini yang bakal jadi gongnya gitu. Tapi memang secara keseluruhan gue suka banget scoring. Ya udah, kalau James Gunn yang bikin, nggak perlu diragukan lagi. Scoring, pemilihan lagu-lagunya, udah ini the best banget. Kemudian juga gaya animasi yang 2 dimensi kayak gini, menurut gue
cukup menarik dan juga fresh. Tapi maaf sekali lagi, untuk Creator Commando Season 1, gue cuma bisa memberi skor 7 dari 10. Ingat, 7 itu juga cukup bagus, tapi memang belum memuaskan. Buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.